Pada video ini kita akan merangkum materi bab 4, yaitu tentang teknik bermain alat musik tradisional. A. Jenis musik tradisi Indonesia. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didong, dan wayang cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi sebagai berikut. 1. Sebuah gambang kayu. 2. Sebuah rebab. 3. Sebuah suling. 4. Sebuah kempul, kadang-kadang ditambah dengan kenong, ketuk, krecek. 5. Gendang. B. Teknik memainkan alat musik. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain, seperti kayu dan logam. Contohnya adalah calung, angklung, kentongan atau kulkul, suling atau saluang, dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. 2. Bentuk bilah. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan jender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. 3. Bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu, Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Di negeri kita alat musik jenis pencon ini terdapat cukup banyak. Misalnya bonang, Jawa dan Sunda, trompong, Bali, kromong, Betawi, talempong, Minang, totobuang, Ambon, dan kangkanong, Banjar. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. C. Mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, selendro, dan madenda. Angklung jenis ini disebut angklung buhun. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki 3 nada, badut dan badeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada. 1. Angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. 2. Angklung gubrak. Angklung ini berasal dari Kampung Cipiding Kecamatan Cigudeg. Juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. 3. Angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. 4. Angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam, namun sebelumnya di Garut tepatnya di Kecamatan Malangbong juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. 5. Angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. D. Berlatih angklung. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri dari 2 kelompok besar sebagai berikut. 1. Angklung melodi yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. 2. Angklung pengiring yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada, misalkan akord mayor dan akord minor, sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk dominan septime, G7, C7 dan lain-lain. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangnya sehingga angklung berbunyi. Demikian rangkuman materi pada video kali ini. Terima kasih.